Pas di bulan September itu setiap malam itu aku kayak dicekek. Lama-kelamaan makin sering makin intens. Parahnya itu kalau setiap hari lahir aku itu air aquanya nyembur teh, luber. Kayak ada yang nambahin. Tapi keluar dari dalam botol. Keruh tapi warnanya, lama-kelamaan keruh. Tuh. Itu gambaran diri kamu, saking udah banyaknya yang masuk ke kamu. Maksudnya apa? Iya benar, kamu emang ada yang ngerjain, ada yang ngirimin kamu. Udah sama AA, kelapanya dibelah satu. Dibelah satu itu isinya lumpuh. Pas dibelah yang pertama? Iya, yang pertama. Terus perjanjiannya gila, dibuat mati perlahan. Nah, perjanjian pembuatannya itu? Iya, perjanjiannya. Cuman dari semenjak kejadian itu, saya jadi kayak sensitif teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semoga kalian semua diberi keberkahan, terus kesehatan di tahun yang baru, di tahun 2026. Semoga di tahun ini segala yang memiliki permasalahan hidup semua dibereskan sama Allah, dibantu sama Allah. Terus yang rezekinya lagi kurang tahun ini dinaikkan semua rezekinya. Pokoknya masalah di tahun 2025 diselesaikan di akhir Desember dan diawali dengan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Nah kali ini kita akan podcast, di mana podcast kali ini pasti ada cerita dari narasumber. Kita dengarkan, kita simak, kita ambil pelajaran hidup dari narasumber. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber, langsung aja hubungi admin Dika. Kenapa teh ganti lagi? Kalau adminnya Nanda, kalian kira itu nomornya Kang Nanda. Padahal ini nomor admin. Akhirnya aku switch aja admin Dika. Nah, jadi adminnya ada admin Dika, kalian chat, kalian kasih tahu kalian mau jadi narasumber, mau ikut ke podcast di studio monggo, atau mau ikut langsung podcast tapi sekalian teh ikut penelusuran boleh juga. Nah, buat kalian yang masih nanya bagaimana sih cara hubungin Teh Ria buat penanganan, konsultasi, datang ke tempat praktekku atau mengundang aku ke kota kalian, langsung hubungi admin Ririn dan admin Sasi. Bagi kalian yang belum dibales chatnya, mohon tunggu karena berarti saya lagi mengerjakan beberapa pasien-pasien atau klien-klien yang sebelumnya lagi ditangani. Jadi kita nggak kayak buka klinik di kedokteran yang datang dikasih obat tuh selesai, nggak kayak gitu ya. Jadi mohon sabar, mungkin jodohnya nanti, tapi di chat terus aja adminnya, jangan spam yang aneh-aneh ya. Oke, untuk kali ini kita kenalan sama narasumber. Dari mana, siapa, ada cerita apa yuk. Assalamualaikum. Salam. Perkenalan boleh sama sahabat mistis, namanya siapa, dari mana tinggalnya? Saya Sinta Nur Ali dari Cilincing. Oke. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kak Sinta, kita biasanya langsung ke masalah Kak Sinta. Mulai dari kapan sih kejadiannya? Boleh langsung diceritain ke sahabat mistis dan saya. Awal gejala apa ya, kayak mungkin cirinya gitu. 2024 Juli Agustus kalau nggak salah. Seingat saya ya Teh, Juli Agustus itu nggak terlalu aneh. Cuman kayak gangguan di atas plafon kamar itu, pasti selalu plafon kamar aku itu berisik. Aku pikir tikus, selalu dikasih buat ngeracun tikus. Tapi yang mati itu emang ada ininya ya, bangkainya gitu. Tapi kecil-kecil Teh. Jadi kayaknya kok kayak nggak normal ya. Sekecil ini di atas berisik banget gitu. Sampai penasaran, saking penasarannya sampai naik di center sama suami, takut ada apa manusia ngumpet apa gimana, apa kucing gitu kan, nggak ada. Nah terus kalau malam suka ada yang manggil saya atau suami, cuman ujungnya doang. Suami kan namanya Pendi, aku Sin gitu, tapi kita masing-masing dengar, Pen tuh ada yang manggil ya gitu. Kadang-kadang tuh kayak tiba-tiba aja lagi nonton kan di TV, di kamar ada TV gitu tuh. Itu tuh kejadiannya di kontrakan sebelumnya, aku ngontrak satu rumah. Nah
Terus lama kelamaan aku kayak nggak dibolehin tidur malam teh. Oke. Nah, aku baru ngerasain ngantuk itu kalau matahari udah nongol, bener-bener udah ada matahari, aku baru ngerasain ngantuk. Jadi kan gimana ya teh, kalau anak kecil aja bisa dibilang rungsing ya kalau kurang tidur, jam tidurnya berantakan, apalagi aku jualan gitu kan, aku pedagang. Nah, makin ke arah bulan 8, bulan 9 itu makin parahnya, aku suka kayak orang ngehalu di rumah. Itu kok kayak ngeliat ada bayangan sih, kayak orang, kayak si A, kayak si B, tapi ya nggak mungkin dong ada di dalam rumah itu gitu. Kayak kadang ngelihatnya kayak itu tadi ada temen lu kayaknya, ke suami tuh, cuman ngapain dia di dapur gua gitu kan pikirannya. Nah terus pas di bulan September itu setiap malam itu aku kayak dicekek. Kamunya? Iya, Rasanya. Aku posisi tidur ya teh. Nah, terus anehnya aku selalu tidur di bawah jam 11. Yang tadinya aku nggak bisa tidur kalau malam, itu dibikin tidur di bawah jam 11. Tapi kalau aku udah tidur di bawah jam 11, pasti aku gangguannya datang. Kayak gitu. Lama-kelamaan makin sering, makin intens. Parahnya itu kalau setiap hari lahir aku. Perasaannya kayak lagi nyebur ke lautan. Hari apa lahirnya Mbak Sinta? Selasa malam Rabu. Selasa. Itu aku Selasa malam Rabu. Setiap malam Selasa malam Rabu itu nggak bisa tidur. Terus rasanya kayak diombang-ambing di lautan, berasa kayak di lautan aja teh. Itu selalu pasti. Nah, kok lama-lama jadi kayak baru ngerasa aneh. Nah, awalnya karena aku lagi ada konflik sama adik ipar, suaminya adik aku sempat mikir ke sana. Mikir mungkin gak ya dia gitu. Aku ngobrol lah sama kawan. Kok gue berasa kayak gini ya gitu kan. Aku kayak ada yang ngerjain, bener-bener aneh. Aku ceritain tuh dari yang suka ada yang manggil. Nah kan, baru kata dia, dia nawarin, itu di rumah mumpung lagi ada di Jakarta si AA. Nah kakaknya dia itu bisa dibilang orang bisa teh. Jadi masa sih? Iya. Nah itu posisi aku di rumah kawan aku ya. Rumahnya dia itu, rumah orang tuanya dia itu nggak jauh. Oke. Ya. Nah dipanggil lah si AA itu, AA Agus kan namanya. Dipanggil, terus aku ceritain panjang lebar dari yang awal tadi. Nah, sama dia aku disuruh duduk aku duduk, dia di belakang aku gitu, sila kan. Cuman kayak nanti kalau AA tepuk pundak kamu sebut yang kenceng nama kamu, binti kamu sama tanggal lahir kamu. Nah, dia ada bacaannya apa, tepuk aku. Di depan aku ditaruhin itu teh aqua botol tapi dibuka tutupnya sama dia. Nah, ditepuk baru aku sebutin, nggak lama aku panas tuh badan. Berasa panas, lemes, aku nggak sadar. Pingsan. Nggak lama sih, cuman pas bangun suruh dilihat lihat air aqua itu. Itu air aquanya nyembur teh, luber. Kayak ada yang nambahin. Tapi keluar dari dalam botol. Keruh tapi warnanya, lama-kelamaan keruh. Tuh. Itu gambaran diri kamu, saking udah banyaknya yang masuk ke kamu. Maksudnya apa? Iya benar, kamu emang ada yang ngerjain, ada yang ngirimin kamu. Itu masih belum pastinya siapanya, niatnya apa, belum tuh teh. Belum kelihatan. Cuman udah kelihatan emang itu ada apa-apanya. Iya. Singkatnya tuh, jadi setiap ada gangguan, suami aku manggil si AA. Itu kebetulan si AA lagi di sini. AA tuh tinggalnya di Kerawang, orang Kerawang dia. Oke. Nah, jadi setiap aku diganggu sama suami dipanggil lah si AA ke rumah. Hampir tiap malam tuh dipanggil. Itu tuh kayak ada jamnya teh. Selalu 10-11 di malam. Jam segitu iya. Selalu di jeda waktunya tuh di situ. Terus kalau untuk masalah puncaknya, itu kan lumayan lama tuh aku begitu melulu. AA sempat pulang ke Kerawang.
balik lagi ngobatin aku lagi. Mungkin kayak kita juga kok nggak ada kemajuan, masih kayak gini ya. Di Terawang mungkin selama di Kerawang juga mungkin ibaratnya nelusurin kali ya Teh. Kayak nanti ke Jakarta, boleh ini baru, dapat baru, ya kan. Nah di situ pas abis dari Kerawang, ngomong lah, kamu itu dikerjain dalam bentuk boneka dari jerami, ngomongnya gitu tuh. Itu ada 3, ada yang ditaruhin rambut kamu, ada yang ini, aku lupa sih penjelasannya apa aja tuh, pokoknya itu semua ada tanggal lahir kamu, nama kamu, binti kamu, digituin tuh. Kenapa kamu rasanya seperti kayak ada di lautan? Karena boneka kamu itu dimasukin ke dalam air. Kalau nggak salah, jelasin ada tiga macam boneka dari jerami, terus kayak tali pocong sama bambu, kayak bentuk bambu begitu. Nah, itu masih walaupun ketahuan bentuknya kayak gitu, masih belum tahu tuh, kita masih mikirnya ke adik ipar saya Teh. Karena kan emang saya lagi ada konflik sama dia, ya kan. Begitu datang ke Jakarta, nyampein itu, aku masih kayak gitu tuh, hampir tiap malam digangguin. Rasanya masih tetap sama, kayak kepala tuh dilelepin ke air perasaannya, tapi antara tidur sama enggak Teh, gitu. Diobatin, puncaknya itu 3 hari 3 malam kayak ngerjain aku gitu ya kan, nolongin aku. Itu tiba-tiba akunya tidur, mimpi kayak ada pohon kelapa itu depan aku. Tapi pohon kelapa itu gede banget, kayak bukan pohon kelapa. Ini pohon kelapa apa ya? Kayak antara mimpi sama enggak sih. Aku sampein ke kayaknya yang ngerjain saya bukan si A deh, saya bilang. Saya baru dapat mimpinya begitu. Kayaknya ini mantan, saya gituin kan. Ama dikorek dalam tuh. Kenapa kepikirannya ke situ? Soalnya mantan emang lagi nggak tahu berguru apa, hitam apa putih. Cuman dia bilang punya guru. Waktu saya ikut ke rumahnya di Bogor, adiknya pun ngasih penjelasan. Iya sekarang si AA punya lagi berguru gitu kan. Tapi nggak tahu putih apa hitam gitu kan. Oh no, nggak jauh dari rumah gitu. Nah saya jelasin, itu saya pas lagi jalan sama dia bilang dia nggak bisa, dia sama kelapa gading. Nah, baru saya bilang tuh sama si A, dia kelemahannya kelapa gading Nah, si A langsung telepon suami saya. Posisi lagi kerja tuh suami saya. Nama suami saya kan Pendi. Pen, itu di kantor lu deket danau ada pohon kelapa, ada 3. Pokoknya itu kelapa gading, bawa pulang ke rumah. Nggak tahu maksudnya kelihatan dari mana ya namanya. Dia orang yang kata orang pinter ya. Itu bawa pulang ke rumah buat bini lu. Ntar malam kita balikin ke dia, ke yang punya katanya gitu. Udah, jadi malam itu benar-benar kayak kita buat wayanya kita nyerang gitu Teh. Awalnya 3 sama si A saya suruh pegang. Kamu baca salawat di situ, sebut nama kamu, sebut inginnya kamu. Saya Sinta Nurali, binti ini, saya pengen sembuh gini kan. Udah sama AA, kelapanya dibelah 1. Dibelah 1 itu isinya lumpur. Pas dibelah yang pertama? Iya, yang pertama. Cuman sama AA yang 2 itu, biarin Pen, yang 2 ini jangan dimasukin ke kamar. Taruh aja di sini. Di sini itu dia nunjuknya di ruang tamu. Di sini. Kalau nanti tahu siang, tahu malam, dia ngegelinding keluar sendiri, biarin aja. Jangan dibawa masuk lagi ya, gitu. Jadi sama suami geletakin aja tuh si kelapa gading itu. 2. Besoknya lagi tuh abis ngedit, AA bawa muridnya katanya, ini salah satu murid AA di sini di Jakarta. Dia bilang 2 orang. Jadi kayak mediasi Teh. Si yang selama ini gangguin saya ditarik, masukin ke dia, ditanya-tanya sama apa, cuman bahasanya Sunda. Saya ada yang ngerti, ada yang enggak gitu kan. Soalnya ngomongnya ada yang jelas, ada enggak gitu. Terus ada yang bahasa Sundanya saya kenal, saya tahu, ada yang enggak gitu. Intinya
dia sakit hati sama saya karena nggak mau nikah sama dia. Terus perjanjiannya gila, dibuat mati perlahan. Nah, perjanjian pembuatannya itu. Iya, perjanjiannya bikin gila dulu, mati perlahan gitu. Terus imbalannya dia udah kasih motong sapi sama kalau berhasil bikin saya mati sawah 1 hektar. Itu menurut penjelasan dari mediasi waktu di mediasi ya Teh. Nggak apa ya Teh, kayak nggak ngerti juga lah apa yang dilakuin si AA. Cuman kan yang kelihatan saya mah kayak cuma diem aja megangin si kelapa itu Teh, ya kan. Terus saya diusap-usap lah di belakang punggung saya, apalah ini gitu kan. Di situ lama-kelamaan AA kayak orang perang. Oke. Iya. Apa yang kamu lihat? Bentuk AA kayak menyerupai beda-beda. Ntar kayak yang kayak harimau gitu sih gini. Terakhir itu pokoknya banyak Teh, ada sekitar 3 atau 4 gitu. Terakhir tuh AA menyerupai monyet Teh. Tinggal lakunya kayak monyet, tapi dia nggak tahu kayak nyakarin siapa, arahnya kayak dari dalam keluar kayak ngegiring gitu. Kayak monyet ngegiring gitu Teh. Terus di situ kita semua yang dalam satu ruangan itu tiba-tiba kayak ngerasain panas, bener-bener panas Teh. Posisinya kayak bukan, ini kayak bukan rumah, ini kayak oven gitu. Bener-bener panas, itu ngerjain si AA sampai muntah, tapi nggak sampai ini darah gitu kan. Ya udah pas malam itu sama AA, tiba-tiba sama AA itu lantai rumah saya digebrak. Itu si mediasi sempat kayak kata nggak mau balik nih. Ininya apa raganya katanya. AA sempat kesusahan tuh. Ini gimana ini? Makanya sampai pagi tuh ngerjain yang terakhir, malam terakhir itu. Sama AA digebrak lantai rumah, itu katanya AA balikin ke dia. Ngomong gitu. Kata si AA. Kamu tunggu aja, nanti ada yang ngasih kabar sama kamu gitu. Tapi nih kalau yang dukunnya, kata si AA ya, kata si AA, yang dukunnya mah udah kena. Kalau dukunnya nggak mati bagus, berarti kuat. Kalau mati ya alhamdulillah. Memang cuma Allah yang kuat, kata AA. Udah dari kejadian malam itu Teh, itu Januari pertengahan Januari 2025. Itu saya dengar kabar mantan saya itu meninggal. Nah, dari teman-temannya, cuman saya tanyanya gini, emang kenapa, perasaan nggak sakit apa-apa kok tahu-tahu sampai masuk ICU meninggal gitu. Kanker paru-paru, dia batuk darah terus. Selama 3 hari itu dia di rumah batuk darah, setiap batuk darah. Jadi langsung bawa ke rumah sakit, masuk ICU. Di ICU itu 7 hari dia koma, nggak ada. Berarti pertama kali Mbak Sinta dikerjain itu di tahun 2024 kemarin. Juli Agustus. Iya. Ya. Berarti dia meninggalnya di 2025 kemarin. Iya, Januari. Awal tahun ya berarti ya. Berarti ini setahun ya. Terus Februarinya awal, saya inget banget tuh pas lagi pernikahan adiknya si AA tuh. Besokannya itu tanggal 3 Februari karena dia nikah tanggal 2. Saya ingetnya tuh. Adiknya mantan saya itu yang tinggal di Bogor bilang, "Teh, katanya gurunya si AA manggil kakaknya itu. Gurunya si AA nyusul, meninggal kemarin katanya. Jatuh dari jurang." Gitu. Cuman bilang gitu. Ya cuman AA langsung inget omongan AA. Tunggu aja kabar. Kalau dua-duanya ini nggak ada yang lewat, ya berarti kuat. Tapi kalau sampai dua-duanya lewat. Ya berarti kita menang. Gitu. Kuasa Allah menang kayak gitu dong. Cuman dari semenjak kejadian itu, saya jadi kayak sensitif Teh. AA bilang sih, saya naruh sesuatu untuk keluarga kamu. Buat jagain, jangan sampai ada kejadian kayak kemarin. Buat jangan sampai ada yang ke anak kamu, ke kamu, gitu. Atau sampai ke rumah tangga kamu. Karena kan emang awalnya saya bisa sama mantan ada kejadian itu karena saya sempat ngerespon dia. Gitu. Ya kan?
karena ada masalah rumah tangga. Akhirnya sama kamu suami. merespon. Iya, ibaratnya. Deket lagi lah. Iya, karena ngerasa sebenarnya ngerespon dia bukan karena hati teh, karena ngerasa lu bisa kenapa gua enggak gitu dari suami. Oh, ada balas dendam. Iya. Makanya balas dendam jangan dibalas dendam. Gimana ya? Iya. Dendam itu jangan dibalas. Nah, gitu. Akhirnya kena api sendiri. Iya, ternyata. Kebakar. Jadi kata si AA, kata rasa benci kamu sama suami awal-awal cekcok itu ya karena dibikin dia, katanya gitu kan. Kamu dibikin benci sama suami, katanya dibikin nggak mau sampai ibarat nggak mau tidur sama suami gitu. Saya sampai tidur sama anak saya sering banget tuh di kamarnya dia gitu, nggak mau tidur sama suami. Terus pokoknya benci banget sama suami tuh teh, karena emang udah perbuatannya dia kan, karena dia ngarepinnya kamu nikah sama dia gitu. Berarti itu cukup lama juga ya Mbak Sinta benci atau ribut sama suami sampai akhirnya ada kejadian-kejadian teror-teror itu cukup lama. Lumayan lama teh. Nah setelah kejadian mereka berdua meninggal, si pelaku dua-duanya meninggal, itu udah mulai total nggak ada sama sekali teror. Nggak ada, cuman kayak ada ninggalin jejak ya teh. Iya. Karena mungkin kan emang AA waktu yang awal ngobatin gini. Izin ya, A buka mata batin kamu gitu. Iya A. Nah, jadi kata si A nggak usah ditutup, ntar juga kebuka lagi gitu. Ibaratnya segel aqua katanya, udah nggak bisa rapet. Iya, karena memang Mbak Sinta kalau orang udah pernah kena magic, mau itu ilmu hitam jenis apapun, dia kayak pintu udah didobrak, udah jebol. Jadi untuk dirapihkan biar dia nggak sensitif itu agak sulit. Iya. Bukan nggak bisa ya, tapi sulit. Agak sulit. Nah, kata A juga. Nanti kita bersihkan, kita rapikan biar dia tidak sensitif, itu timbul lagi, itu timbul lagi. Nah kalau misalnya Mbak Sinta, hal sensitif apa yang sekarang kamu alami kan? Mulai nih, udah kasih kisi-kisi ke kamu akan sensitif, itu akan terbuka sendiri. Mau kirimin kamu untuk bisa dibuka ataupun tidak, kamu memang sudah sensitif akhirnya. Pengalaman apa yang sekarang kamu rasain dari hal sensitif itu? Awalnya kayak gini, nggak kelihatan sosoknya teh, tapi perasaan kayak ada di kuping kiri. Oke. Kejadian yang apa ya, yang maaf diskotik Glodok ya, yang kebakaran. Itu lumayan lama korban, nggak banyak yang hilang, nggak ketemu. Itu tiba-tiba kayak kamu bilang itu ada korban wanita pegawai situ, gitu kan, yang tertimbun. Saya ngomongnya sama suami, saya pikir kan ini siapa sih yang ngomong gitu. Iya. Tapi bener teh, 2 hari kemudian ngeliat berita. Iya ketemu mayatnya, ya benar pegawai situ gitu. Nah terus kayak kejadian, nih tetangga kamu mau meninggal gitu. Selalu ada bisikan, tapi di kiri teh. Adanya gitu. Di sebelah kiri. Iya di kiri itu. Tapi emang iya benar nyata. Kejadian. Setelah ada bisikan itu kejadian. Iya kejadian. Tapi anehnya gini teh. Kalau sampai apa yang saya dengar itu banyak orang yang tahu, saya umumin gitu ya, nggak kejadian. Tapi kalau kayak cuman saya ngomongnya ke suami doang atau ke anak saya doang, kejadian. Jadi kayak saya nggak boleh, takut saya sombong juga kali ya teh, karena bisa taruhlah kayak nerawang gitu ya. Dan itu kan juga melawan takdir ya. Iya, saya juga orangnya paling males sih teh kalau bilang, lu percaya tahayul gitu-gitu teh, jadi nggak mau terlalu ini juga. Tapi, nah lama-kelamaan sosoknya kelihatan teh. Iya tapi bagusnya kamu kuat ya. Apa tuh sosok yang kamu lihat? Apa sosoknya? Saya manggilnya Nyai ya teh. Oke. Bentuknya seperti apa kalau boleh divisualisasiin? Kalau lagi wujud aslinya ular teh. Oke. Tapi kalau lagi cantik pakai kebaya. Warna? Hijau. Terus? Kain? Iya, kain. Persis kayak apa ya? Tapi dia disanggul, nggak digerai gitu teh. Disanggul gitu. Cuman lebih sering cantiknya ke saya.
dibanding yang jeleknya. Iya, Ya. mungkin karena saya takut kali ya. Satu, terus kalau saya lagi ada yang mau jahatin, itu nggak tahu kenapa. Ini kan saya kontrakan baru nih teh. Kalau yang kemarin satu rumah, kalau ini petakan. Itu yang saya bilang terakhir masuk di AA, monyet berupa monyet itu abu-abu itu suka nongol depan pintu rumah. Kalau lagi ada, sekalipun itu suami lagi maaf teh kadang marah ngebentak saya, itu dia jadi kayak nggak boleh ada yang sakitin saya. Oke, malah jadi jagain kamu iya, ya. Siapapun itu, mau itu suami ya, pokoknya nggak boleh gitu. Makanya setiap ada yang jahat sama saya, itu kenapa nongol gitu. Dia ada di depan pintu. Cuman emang nggak terlalu, ngapain diem aja enggak. Cuman kayak set gitu. Ih, tadi ada dia nih. Oh, iya sih tadi suami gue bisa ngebentak gue gitu. Paling gitu doang tadi dalam hati gitu kan. Makanya dia nongol ngasih tahu gitu. Nah kalau Mbak Sinta kita reviewnya yang cerita tadi ya. Kita flashback ke belakang. Itu medianya apa ya yang AA gunain untuk melawan si mbah atau gurunya si mantan kamu? Kelapa Gading itu teh. Kelapa Gading aja? Kelapa Gading. Terus juga AA nanya nama lengkapnya siapa, nama bapaknya dia siapa, sama tanggal lahirnya. Kebetulan saya tahu apa nama bapaknya, nah tanggal lahirnya dia. AA bilang sih, ntar hitung wetonnya dulu, bilang kayak gitu. Udah itu aja sih. Hanya itu aja ya medianya sama ya? si Kelapa Gading. Karena kan saya bilang kelemahannya di Kelapa Gading. Iya. Itu. Memang kan ada beberapa ilmu-ilmu hitam yang punya kelemahan masing-masing. Makanya kalau lagi penyembuhan kenapa harus beberapa kali balik atau beberapa kali kita lakukan ritual. Satu dengan yang lainnya itu ilmu gak semuanya sama rata. Kayak misalnya Mbak Sinta sebenarnya nggak tahu cara buat menangkalnya, cara buat ngobatinnya bagaimana, bukan begitu ya kan? Nggak tahu, tapi karena Allah kasih satu dari lewat mimpi itu jalan keluarnya. Mungkin Allah titipin mimpi itu diserap sama Mbak Sinta, dipikirin kalau mantannya itu memang ada satu ilmu, dia berguru, tapi hal yang ditakutin sama dia atau yang tidak disukain itu kelapa gading. Banyak, tapi kalau misalnya orang pembersihan, saya sendiri pun masih gunain untuk, bukan ritual untuk malam buat ngelemparnya, itu pasti saya gunain kelapa gading. Kelapa gading itu di Jakarta paling susah, karena nyarinya harus ke orang-orang yang ngerti. Biasanya orang-orang yang kalau ngerias pengantin tuh kan Pak butuh tuh buat cengkir-cengkir kelapa gadingnya, tapi yang kita butuhin kan ada spesifikasinya kayak gimana. Tapi kalau memang hanya kelapa doang yang digunain, berarti tujuannya dia udah satu bulat itu doang, dan memang kamu udah berhasil kan. Kamu dibikin benci sama suami, ya qadarallahnya Allah nggak kasih kamu sakit lah. Tapi memang rumah tangga kamu lagi tidak baik-baik aja saat itu. Nah sekarang hubungannya sama suami, sama si Bang Pendi, ya dari tadi nyebutin mulu suami saya namanya Pendi gitu. Bang Pendi aman-aman aja? Alhamdulillah teh, rukun. udah rukun. Iya dong, baik-baik aja. Udah 2026 ini. Anaknya udah gadis. Nah itu kita harus malu sama anak ya. Kalau misalnya sebelumnya kita nggak punya anak atau anak kita masih kecil, mungkin masih ada rasa ego. Tapi semakin anaknya dewasa, ngelihat kita berdua berantem sama suami kan juga malu. Apalagi anak perempuan. Nantinya kalau saya masih ada percaya pamali ini nih masih saya percaya. Kenapa? Karena cuma buat biar mindset kita suami istri itu benar. Kalau istri sering dipukulin sama suami, anaknya nanti dipukulin sama suaminya. Jadi kita ngejaga jangan sampai anak kita sebenarnya yang dipukulin sama orang, bahasa gitu, kena tangan sama suaminya. Intinya itu. Jadi apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Nah untuk Mbak Sinta sekarang, bagaimana keadaan psikis sama mentalnya setelah mengalami kejadian pernah dikerjain sama orang? Apa ya teh? Jadi kayak, oh ya gue butuh Tuhan. Gue harus lebih dekat lagi sama Allah gitu. Ya alhamdulillah dari kejadian itu saya kayak ketambar teh. Alhamdulillah berusaha 5 waktunya dipenuhin ngaji teh. Terus jadi kayak bisa ngeredam emosi, karena kan mungkin bawaan 5 waktunya dikejar ya teh. Nah, terus jadi kayak lebih
bukan ngalah ya teh, ya udahlah nggak mau bikin ribut sama suami gitu. Kalau biar ada percikan-percikan dikit gitu, jadinya saya yang mundur gitu. Jangan ini lagi, udah yang lalu. Jadi pelajaran loh kemarin karena dua-duanya ego, sama-sama punya ego. Kalaupun sampai kesalahan itu diulang lagi sama suami, ya kan? Ya udahlah, udah saya ngelihatnya ke anak aja. Saya juga selalu bilang sama dia, udah Kak, mama mengalah aja. Mama sayang sama anak-anak mama. Mama nggak mau anak-anak mama kayak mama ngerasain kurang kasih sayang orang tua karena pisah gitu kan. Karena nggak tinggal bareng gitu orang tua kayak gitu. Oke, kalau sosok pendamping, kita bahas sosok pendamping. Mungkin kalau sekarang batiniahnya dan psikisnya Mbak Sinta lagi coba untuk diobatin. Kalau pendamping ini kan tadi ada sosok Nyai itu. Siapa yang memberitahu Mbak Sinta kalau sosok itu Nyai? Oh, AA. Gimana awalnya? Terakhir AA mau pulang ke kampung itu AA cuman gini. Ada perjanjian saya sama AA. Nih, mau disatuin nggak Nyai sama kamu? Gitu kan. Gunanya apa? Manfaatnya apa? Terus kalau enggak, jeleknya apa? Gitu kan. Nggak apa-apa, biar lebih ada yang ngejagain kamu. Gitu kan. Terus, jangan sampai kamu ngulang kesalahan kayak kemarin. Selingkuh gitu teh, ya kan. Kalau sampai itu kejadian, kamu kayak gatal-gatal gitu teh, itu obatnya cuma satu, kamu harus mandi ke Karang Bolong. Kayak gitu tuh, itu yang buat perjanjian sama Nyai, ngomongnya gitu, biar kamu nggak macam-macam lagi gitu. Nah terus ya udah, nggak tahu maksudnya nyatuin ke saya tuh, saya nggak ngerti nggak apa, cuman ya semenjak bilang kayak gitu, bilang menyatuin, ya itu yang saya bilang kelihatan teh. Akhirnya gitu. jadinya terwujudnya kelihatan. Iya kelihatan. Takut nggak pertama kali lihat? Takut teh, karena kan nongolnya bukan langsung cantik. Yang saya bilang kayak anak kondo gede banget, warna hijau sisiknya, tapi kayak ada apa sih nyalanya gitu ya. Tapi cuma segini teh. Nah atasnya ya Nyai, cuman bawahnya ular gede gitu. Iya, kalau ular kecil mah cacing. Memang saya siluman kecil banget nggak nih. jangan gede banget ya, Udah kayak lava. Bener-bener berdiri, tahu kan film lava yang cuma begitu doang ya kan, nggak cuman lucu. sosoknya berdiri gitu teh, ular kayak gitu kan. Nah Sekarang udah aman. Kalau untuk sosoknya dia walaupun udah berubah. Kalau ular baru takut. Enggak sih, udah biasa. Tapi kalau yang lain nggak tahu deh, jangan nongolin dah, beda lagi ceritanya kan. Kalau itu mau udah biasa gitu, udah kenal gitu. Kalau bagi Mbak Sinta, sosok Nyai nolongnya atau kegunaannya apa? Selalu ngelindungin saya teh. Jadi saya tahu yang ngelindungin saya pas Allah. Cuman maksud mungkin perantaranya ke dia ya, gitu. Tetap pertolongan itu dari Allah. Betul. Kayak saya hampir jatuh dari motor, gitu. Selalu diingetin, kamu kalau nggak ini, kayak saya lupa nih pakai motor ininya nih. Pakai, nanti kamu jatuh dari motor. Bener teh. Saya jatuh dari motor. Untung saya ceklek gini, mungkin kalau nggak diceklek benjol kepala saya gitu. Iya, jadi segala sesuatu pun kayak bukan cuma Mbak Sinta, mungkin teman-teman di luar dari studio ini yang dimanapun kalian berada nih sahabat mistis yang ngerasa katanya si A atau saya pernah ketemu sama guru B atau orang pinter C. Katanya saya punya pendampingnya sosoknya ini itu. Yo, udah banyak banget yang selalu bilang, Teh Ceko udah bener nggak saya punya ini itu. Apapun pendamping di badan kamu, siapapun dia, kalau mau kegunaannya jadi baik, kita kelakuannya baik. Kita dulu kodam kita, pendamping kita akan ngikutin apa yang kita lakuin sebenarnya itu. Kalau misalnya kalian ngira gini, saya punya pendamping tapi yang satu jahat, nggak ada pendamping yang jahat. Kenapa pendamping itu jadi terkesan jahat? Berarti hati dan pikiran kaliannya itu lagi jahat sama orang. Jadi kalau misalnya efeknya kalau kita punya pendamping, kadang energi di badan kita itu kan jadi kuat. Dan itu timbulnya sombong dan angkuh. Iya, benar. Nah, kenapa harus kita redamin? Bagaimana teh cara redaminnya? Ibadahnya disesuaikan. Iya.
wajibnya dulu, baru sunahnya. Jangan sunah-sunahnya semua dijalanin. Iya, terbalik. Puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa Wajibnya itu, ya enggak. kan wajibnya nol sama sekali. Karena pendamping itu akan bisa hilang begitu aja kalau kita tidak punya keimanan. Inti dari pendamping itu dari leluhur atau dari Tuhan kirimin pendamping sosok, salah satu sosok pilihan dari Tuhan untuk ngejagain badan kita dari hal-hal goib yang mungkin ada Buruk filternya gitu. lah ke badan kita. Nggak yang jagain 100% karena segala takdir, kodar itu punya Allah. Iya. Gitu ya Mbak Sinta. Yang penting Mbak Sintanya aman, sekarang sudah mulai membaik, pulih pelan-pelan psikisnya, mentalnya, kesehatannya, mungkin diasah sedikit lagi dengan ibadah yang lebih rajin lagi, zikirnya diperbanyak lagi, waktu kosong, waktu senggang, coba buat sunahnya dijalanin. Nah kalau sekarang ada satu pertanyaan saya yang ganjel banget dari awal, kamu percaya dengan ilmu santet? Percaya karena udah ngerasain sendiri. Oke, nah aku kasih tips buat kalian, mungkin sahabat mistis kayak banyak kan komen, ya ampun Mbak Sinta sama nih kayak aku lagi rasain, lagi ada teror dari mantan pacar, mantan suami, mantan istri, atau dari sahabat, mantan sahabat, rekan kantor, dan sebagai macamnya itu kalian ngalamin persis banget kayak Mbak Sinta. Satu, bener yakinin diri kamu kalau ini penyakit yang non medis itu dari lewat ibadahmu. Karena kalau udah istiqoroh, udah lewat dari 7 hari itu biasanya teka-tekinya Tuhan kirimin, dikasihlah pintu untuk ngebuka bener nggak ini penyakitnya bukan dibuat dari virus tapi dari manusia. Yang kedua, datang ke orang yang memang ngerti. Ke alim ulama, ke para kiai, ustazah, datang, siapapun yang kalian mungkin yakinin itu baik untuk ngebantu kalian, untuk mempertanyakan diri kamu, untuk konseling, terus baru di pembersihan, bener-bener di clear semuanya. Kalau memang ada beberapa tahap yang harus dilakuin, lakuin. Karena kebanyakan dari sahabat mistis itu kalau udah datang ke tempat spiritualis baru sekali udah nggak mau, saya kira datang langsung sembuh. Enggak gitu, kerokan aja dikerok satu-satu, nggak mungkin kan pakai pacu langsung segaris tuh badan gitu ya kan. Enggak, kita semua pakai proses ya. Kalian terlalu banyak nonton film, padahal film aja mereka yang ngerjain pakai editing, diedit dulu biar durasinya cepet. Kalau misalnya kalian nonton film secara live, capek berminggu-minggu nungguin action, cut, action, itu capek banget ya, dari subuh ketemu subuh. Jadi kalau buat kalian semuanya yang mau sembuh sama kayak Mbak Sinta, sama-sama naikin tingkat ibadahnya, kepercayaan kalian tentang kuasa Tuhan, terus pikiran kalian jangan selalu negatif. Kayak Mbak Sinta kan negatif mulu, kada ipara karena punya konflik, sampai akhirnya ternyata bukan dia, bukan orang tersebut yang dipikiran sama Mbak Sinta. Banyak kok orang yang sering nemuin saya, Mbak Sinta, saya bilang bukan dia, tapi di mimpi saya kayaknya dia, tapi feeling saya kayaknya dia. Yaitu feeling kalian karena sudah termasuk ya sujudnya udah dalam banget ya, udah maksudnya ke situ tuh, udah masuk banget hatinya karena habis ada konflik. Sebenarnya banyak beberapa dari orang yang mempengaruhi non medis itu menyelimuti badan mereka biar tidak ketahuan. Bagaimanapun caranya biar mereka itu sebenarnya maunya jadi pahlawan kalian, padahal racun buat hidup kalian. Jadi buat sahabat misi semuanya, kita ambil semua pelajaran dari Mbak Sinta yang baik-baik. Kalau mau belajar buat jadi orang jahat, jangan nanggung-nanggung, ya jangan setengah-setengah. Jadi aja langsung. Kalau mau tutorial nih teh yang jahatin orang, jangan nanyanya ke saya, nanyanya ke dukun. Dukunnya udah mati lagi ya, ya berarti datangin ke kuburan, tanya kun gitu ya. Jadi buat kalian yang masih mau coba buat jahatin orang, stop. Karena pasti efek dari kalian yang kalian tabur itu nuainya kalau nggak kematian, ya sakitnya si orang yang kalian mau ngerjain balik ke kalian. Nah buat yang lagi ngalamin kayak Mbak Sinta, mudah-mudahan cepat ketemu jalan keluar. Dan buat kalian yang mau konsultasi, punya masalahnya kayak Mbak Sinta, langsung aja hubungi admin aku. Ada Sasi, ada Ririn. Dan buat sahabat misis, terima kasih sudah selalu setia nontonin Ria Puspita Official. Jangan lupa juga kalian harus nontonin salah satu penelusuran angker. Tapi saya ngejamin banget
perut kalian kaku karena ada seremnya, ada lucunya, langsung nih di bawah sini ada GTA, game tempat angker, karena semuanya disegel resmi sama Ria Puspita Official. Ada siapa aja? Ada Kang Nanda, ada Ale. Yang 3 ini rahasia, pokoknya kalian nonton aja di GTA. Terima kasih buat Mbak Sinta, Iya, terima sama-sama, kasih buat Teh. sahabat Misis. Sehat selalu Mbak Sinta, salam Amin. untuk keluarga. Jangan lupa sahabat Misis, subscribe, nonton terus channel Ria Puspita Official dan tontonin GTA. Nih, saya kasih tahu linknya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.